Itu kuserahkan ke RKM karena ulat kami nak dumaring sepenuhnya. Itunya. Mohon bantu Anda supaya diterima kopian dan berkasnya. Baik, terima kasih. Berkas kami terima, semoga bisa diperjuangkan. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Terkait persoalan perjalanan panjang kami sampai ke Berau, sebenarnya awalnya adalah masyarakat Ulayat Marjun datang ke sekretariat pengurus cabang Federasi Persatuan Buruh Militan, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Berau. Dalam hal ini saya sendiri sebagai ketuanya di sana, dan mereka meminta kepada kami untuk mengadvokasi terkait persoalan sengketa lahan antara keluarga Ulayat Marjun dan perusahaan perkebunan sawit PT Tanjung Buyung Perkasa. Beranjak dari kedatangan teman-teman atau keluarga Ulayat Marjun ini, kami mencoba untuk meminta agar keluarga ini menceritakan terkait kronologi atau duduk persoalan. Dari hasil kronologi yang diceritakan, kami menduga bahwa memang benar adanya penyerobotan terhadap lahan keluarga Ulayat Marjun. Maka pada waktu itu sekitar bulan Juni mereka membuatlah suatu legal, yaitu kuasa kepada kami. Pada waktu itu setelah mereka membuat kuasa, saya langsung mengambil tindakan, yaitu dengan cara saya meminta kepada masyarakat Ulayat Marjun ini untuk memanen sawit yang ada di lokasi yang kami duga bersengketa. Kenapa kami melakukan itu? Yang pertama, saya sebagai kuasa hukumnya, saya berpikirnya bahwa secara logikanya, karena masyarakat selama ini ternyata yang mereka minta adalah terkait legalitas PT Tanjung Buyung Perkasa, yaitu izin HGU. Tetapi lagi-lagi bergulir berapa tahun, sekitar lebih 10 tahun Pak, itu tidak ada yang disampaikan oleh PT TBB berupa izin HGU tersebut. Mereka tidak pernah memberi itu tadi. Makanya cara saya, kenapa saya minta ke masyarakat untuk memanen lahan tersebut, supaya kami bisa mendapatkan legalitas tersebut. Karena ketika kita sudah melanggar hukum, otomatis penegakan hukum akan berjalan. Makanya pada waktu itu kami memanen sawit. Kami memanen sawit di lokasi yang kami duga itu bersengketa. Akhirnya setelah 2 hari kami dibenturkan dengan pihak kepolisian. Akhirnya pada waktu itu kami didatangi oleh 3 mobil pihak kepolisian bersenjata lengkap. Kami diintimidasi pada waktu itu. Bukti masih ada sama kami, berupa video, semuanya lengkap sama kami. Nah, yang mereka tuduhkan ke kami adalah pencurian. Dan pada waktu itu saya selaku kuasa hukumnya, saya cuma menyampaikan, kalau memang benar yang dituduhkan bahwa kami mencuri, silakan kita buka legalitas masing-masing. Kalau ternyata benar kami mencuri, silakan borgol. Artinya siapapun tidak ada yang kebal hukum di dalam hal ini. Kalau memang kami yang salah, berarti kami yang diproses hukum. Tetapi kembali lagi, ketika perusahaan yang salah, tolong ditindaklanjuti. Setelah itu kami merasa karena sudah terintimidasi, akhirnya kami membuatlah surat kepada pemerintahan Kabupaten Berau. Sambil kami membuat surat ke Kabupaten Berau, kami juga mengadukan persoalan ini karena kami di lapangan kami saksikan bahwa banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran terkait masalah pelanggaran lingkungan. Makanya kami membuat surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, dan juga kami buat pengaduan, bukan pengaduan, kami membuat surat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau untuk mengeluarkan legalitas atau izin HGU PT Tanjung Buyung Perkasa. Tetapi lagi-lagi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau sampai saat ini dia tidak pernah memberi informasi terkait masalah izin HGU PT Tanjung Buyung Perkasa. Maka pada waktu itu saya sempat bahasa kepada teman-teman bahwa ketika Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau tidak bisa mengeluarkan itu, berarti dia tidak mau memberi informasi kepada publik. Yang jelas sudah ada sanksi pidananya, sudah jelas. Maka
pada waktu itu kami berupaya untuk mau melakukan aksi longmak ya pada waktu itu. Karena kami tidak mendapatkan legalitas tadi, kami berupaya membuat surat untuk melakukan aksi longmak pada waktu itu tanggal 28 Agustus. Tetapi dari pihak pemerintahan dalam kurung Pemda Berau ini mereka memfasilitasi kami. Mereka memfasilitasi kami untuk duduk bareng untuk musyawarah di Pemda Berau. Pada waktu itu dihadiri oleh semua instansi terkait, yaitu BPN, Dinas Pertanahan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, intinya semua instansi terkait itu hadir pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga kita ada kesepakatan, kita ada notulen, kita ada kesepakatan bahwa terkait persoalan ulayat marjun ini akan ditindaklanjuti, yaitu dengan cara meninjau ulang lokasi yang diduga bersengketa. Memang alot pada waktu itu 3 kali kami mendapatkan undangan, tetapi yang pertama dan yang kedua itu gagal karena dari pihak-pihak ini tadi tidak lengkap, makanya kami tidak meninjau ke lapangan. Dan pada waktu undangan ketiga barulah semua instansi ini turun dan sama-sama kami ke lapangan. Nah, setelah pulangnya kami dari lapangan meninjau kembali semua dugaan pelanggaran tersebut, pada waktu itu disampaikan oleh instansi ini minimal mereka mengolah terkait hasil peninjauan lapangan ini paling lama 14 hari kerja. Kami menghargai proses, kami menunggu. Ternyata setelah 14 hari kerja tidak ada kabar. Tidak ada kabar, kami kembali menanyakan ke asisten 1 Bupati Kabupaten Berau. Dan pada waktu itu asisten 1 Bupati Berau menyampaikan ke kami bahwa persoalan ini masih penyusunan data atau hasil ini tadi masih di instansi-instansi masing-masing. Akhirnya kami berinisiatif mendatangi semua instansi yang pada waktu itu hadir di lapangan untuk memperjelas terkait masalah hasilnya. Ternyata pada waktu kami datang ke instansi tersebut, yang disampaikan oleh semua instansi ini bahwa hasilnya mereka sudah serahkan ke Pemda Berau, dalam hal ini asisten 1 Bupati Berau. Akhirnya kami kembali lagi ke asisten 1 Bupati pada waktu itu menanyakan, tetapi pada waktu itu beliau menyampaikan ke kami bahwa ini masih diolah, masih proses penyusunan. Oke, kami memberi waktu. Setelah selang 1 minggu kemudian saya coba komunikasi via WhatsApp, tapi pada waktu itu sempat saya dibalas pada waktu itu, Pak Boni, ini sudah selesai, sudah disusun, sudah clear, alhamdulillah. Tinggal menunggu tanda tangan Bupati. Nah, setelah itu berselang seminggu kemudian kami mempertanyakan lagi apakah sudah ditandatangani atau belum. Katanya belum. Bupatinya lagi sibuk. Jadi kami berinisiatif datang dengan teman-teman keluarga ulayat Marjun ini, kami coba menemui asisten 1 Bupati. Pada waktu itu jadi sempat alot lah kami berunding. Dan memang kami yang memberi waktu pada waktu itu, kami minta 3 hari ke depan harus sudah ada kejelasannya, minimal sudah ditandatangani. Karena kami meminta agar segera ditandatangani, segera panggil semua instansi untuk menyampaikan hasil ini di forum. Kami tidak mau hasil ini disampaikan via surat, kami tidak mau. Jadi supaya jelas semuanya, terang semuanya, itu kami meminta agar segera ditandatangani, segera panggil semua instansi terkait hadir, agar semua hasil dari lapangan itu disampaikan di forum. Tetapi batas waktu yang kami tentukan 3 hari itu sampai saat ini tidak ada respon dari Bupati Berau. Makanya hari ini kami ada di Jakarta. Walaupun melalui proses yang panjang, perjalanan yang panjang, kami dari Berau ke Samarinda itu kami sebenarnya totalnya adalah 16 orang. Dengan menggunakan kendaraan motor 5 unit, 2 unit pick up Grand Max. Itu kami isi orang di belakangnya. Karena memang keterbatasan kami, makanya kami bersusah payah sampai ke Istana Negara ini, sampai ke ibu kota ini. Jadi kami sampai di Samarinda itu masih lengkap Pak. 5 motor dengan 2 mobil ini masih lengkap. Tetapi begitu sampai di Samarinda, teman-teman peserta Lomas ini itu banyak yang demam. Kenapa mereka demam? Karena sepanjang jalan dari Kabupaten Berau sampai Samarinda itu hujan kondisinya pada waktu itu. Akhirnya kami kompromi dan ambil keputusan bahwa motor kita tinggal di Samarinda. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan menggunakan kendaraan pickup ini tadi. Itu pun di dalam pickup ini, di dalam mobil pickup ini memang ada tenda. Tetapi ketika hujan, ini masuk ke dalam Pak. Jadi teman-teman memang betul-betul menderita Pak.
Tapi bagi kami itu hal yang harus kami lalui dan memang harus kami jalani untuk mendapatkan keadilan. Artinya untuk mendapatkan kejelasan, kami pinginnya agar pemerintahan pusat ini, karena ini mungkin langkah terakhir, kami sih berharap agar pemerintahan pusat ini segera mengambil sikap, memanggil semua instansi terkait dan memberi sanksi apabila terbukti bahwa memang ini adalah pelanggaran. Kami minta agar diberi sanksi yang setegas-tegasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi di Berau itu banyak suku Dayak. Jadi ada suku Dayak Kenya. Nah, pada posisinya di tempat kami itu suku Dayak Basab. Suku Dayak Basab ada Baluy, Asii, Asati, Ahi, banyak lagi. Jadi untuk di daerah kami itu suku Dayak Baluy. Posisinya di Kampung Dumaring, Wilayah Marjun. Jadi Wilayah Marjun adalah kampung tua yang sudah ada sejak tahun 1920. Kalau untuk Dumaringnya dari 1790 Masehi sudah ada kampung Dumaring tersebut. Nah, jadi tanah tersebut adalah warisan secara turun-temurun yang sudah ada dari nenek moyang kami. Nah, dengan adanya pengusaha-pengusaha yang masuk di wilayah Kampung Dumaring, ada beberapa poin. Pertama, hak-hak masyarakat adat yang mereka jarang memperhatikan terkait hak-hak kami. Masuk dengan seenaknya, penyerobotan lahan, ya. Jadi di dalam penyerobotan lahan banyak hak masyarakat adat wilayah Marjun menjadi kekejaman perusahaan tersebut, seperti makam yang tergusur, makam leluhur kami tergusur oleh kelakuan ataupun tindakan-tindakan dari perusahaan tersebut. Nah, seperti pohon manggris itu pun istilahnya begini. Siapapun orangnya, siapapun pengusahanya harus belajar, harus mengerti apa sih yang ada di tanah Borneo, di tanah Kalimantan. Di tanah Kalimantan itu ada dibilang pohon manggris. Pohon manggris itu adalah hinggapan madu ataupun pusaka Kalimantan. Tidak ada di Jakarta, tidak ada di mana-mana, yang ada hidupnya cuma ada di Kalimantan. Itu pun dirusak oleh ataupun ditebang oleh perusahaan PT TBP tersebut. Nah, di dalamnya juga terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran seperti tanah kami yang dulunya hutan asri dilakukanlah penebangan oleh pihak perusahaan tersebut. Di dalamnya banyak terdapat tumbuh-tumbuhan, pohon buah seperti kemiri, langsa dan sebagainya. Itu habis. Kenakalan tersebut perusahaan seperti sudah ditanamnya kelapa sawit di tanah kami yang sudah dulu dirusak. Usia 5 tahun sawit tersebut dimatikan kembali. Aneh kan? Jadi kami berpikir bahwa PT TBP Plantation menggunakan manajemen coba-coba. Ketika dari kami masyarakat awam tidak ada gebrakan, dia akan maju terus sampai dia merasakan itulah haknya. Tapi pada prinsipnya ketika dia bekerja sesuai dengan HGU, hak guna usaha yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak bakalan dia bekerja di luar batas HGU yang dulunya sudah ditanam 5 tahun dimatikan kembali. Terus patok HGU yang ada di lapangan PT TBP didorong pakai tangan penerbang. Patoknya dari kayu, berwarnakan merah dan putih, bertuliskan HGU tanpa nomor HGU. Di lapangan waktu peninjauan hanya satu yang tersisa, patok beton. Untuk dugaan-dugaan pelanggaran lainnya di tanah wilayah Marjun, mereka melakukan galian C. Galian C ada di mana-mana. Terus pengalihan sungai, perusakan mangrove, pembuatan tanggul agar air laut pasang tertinggi tidak memasuki
perkebunan kelapa sawit tersebut. Mereka buat tanggul. Sempat dari keluarga kami menyetop kegiatan tersebut karena ada sampai menyentuh mangrove, dan mereka juga menanam di dalam posisi mangrove sawitnya. Jadi sepadan sungainya pun juga tidak ada, maupun sungai besar, sungai kecil, kurang lebih 3-4 meter sepadan sungai yang ada saat ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa Marjun mempunyai mata air Marjun namanya. Nah, di mata air tersebut pihak perusahaan selama ini tidak pernah memberikan kontribusi kepada kami. Selama perusahaan itu ada, selama itu juga dia memanfaatkan air tersebut. Nah, selama itu juga kita tidak pernah merasakan kontribusi dari perusahaan. Dan di mata air tersebut sesuai undang-undang dan ketentuan bahwa sepadan sungai itu harus dijaga 200 meter kiri kanan itu harus sesuai. Tapi saat ini di lapangan tidak sesuai prosedur. Ada yang 40 meter dari bibir mata air, ada 70 meter. Jadi semua tidak sesuai ketentuan. Dulu ada satu orang dari keluarga kami, itu pun sebagai tenaga honor mereka, karyawan mereka. Sekarang tidak ada. Kami tuntut dan kami tegaskan bahwa satu, dengan adanya perusahaan kami tidak merasakan kesejahteraan. Jadi terkait hak-hak kami di tanah wilayah Marjun, kami minta sesuai dengan ketentuan bahwa kembalikan hak-hak kami secara utuh di mana tanah wilayah Marjun itu ada. Kalau misalnya mau dijabarkan panjang lebar, dia telah menggunakan tanah kami kurang lebih sekian tahun. Ya, istilahnya mereka harus apa sih yang dia bisa kasihkan ke kami? Selama 15 tahun itu dia telah mengambil hasilnya. Kami tidak ada dapat apa-apa. Nah, kemudian waktu perjalanan ke sini nih itu dari masyarakat Marjun semua atau bagaimana itu? Jadi saya perlu tekankan, kami ke sini merupakan perwakilan keluarga besar Ulayat Marjun beserta kuasa hukum kami dari FPBM Kasbi. Jadi kenapa niatnya naik naik pick up, naik motor gitu? Memang untuk apa namanya? Karena memang tidak ada biaya atau memang sengaja untuk biar pemerintah tahu. Jadi begini, kami memang berupaya. Memang kalau masalah biaya memang kami kurang keterbatasan biaya. Tapi dengan semangat perjuangan kami mencoba, walaupun istilahnya kami di lapangan susah, di perjalanan susah, menderita, tapi tetap semangat kami ada. Karena semangatlah kami bisa sampai di sini. Tujuannya Pak, artinya kenapa kami harus melalui jalan darat? Supaya kami memperkenalkan persoalan yang ada di Kabupaten Berau, khususnya di Desa Dumaring ini, yang mungkin selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintahan Kabupaten Berau, supaya dikenal oleh publik, khususnya masyarakat Dayak. Dan dalam hal ini saya juga memohon kepada masyarakat Dayak agar dukungannya, kami tidak butuh dukungannya berupa materi, tetapi cukup doanya saja. Karena kami dari FPBM Kasbi ini betul-betul murni memperjuangkan hak masyarakat Dayak wilayah Marjun. Kemudian apa yang akan dilakukan setelah dari sini? Maksudnya di Jakarta ini apa yang akan dilakukan rencana selanjutnya? Jadi rencana kami tetap seperti dari awal, bahwa kami berupaya dengan sekuat tenaga bersama kuasa hukum kami Kasbi untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo selaku orang tua tertinggi negara Republik Indonesia ini. Jadi sedikit tambahan terkait kedatangan kami di sini dalam arti Longmas menuju istana. Itu harapan kami bisa menemukan orang nomor 1 di Indonesia, itu Bapak kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Karena kami menganggap bahwa kalau kami bergerak di lingkaran daerah,
daerah Kabupaten Berau, kami rasa tidak ada mengambil keputusan karena perjuangan ini bukan baru start awal, baru, tapi ini sudah lama kita proseskan. Dalam arti bergerak dari tahun 2008 sampai sekarang 2021, tidak ada ending yang kita dapat. Dalam arti hasil yang memuaskan untuk kebutuhan masyarakat di situ. Jadi oleh karena itu kami menganggap bahwa pihak Pemda, khususnya Pemda Kabupaten Berau itu sudah tidak berpihak kepada masyarakatnya sendiri, sehingga kami ambil keputusan untuk diskusi sama keluarga untuk Longmas ke Jakarta agar bisa ketemu langsung dengan orang nomor 1. Sehingga siapa tahu dengan adanya kehadiran kami di sini, Bapak Presiden bisa memanggil semua instansi terkait di Kabupaten Berau, khususnya Kalimantan Timur. Kemudian pihak perusahaannya juga bisa mempertanggungjawabkan terkait selama ini yang dilakukan pelanggaran terhadap masyarakat adat di situ, supaya keterbukaan. Kami butuh kejelasan karena kami masyarakat kecil, kemudian perjalanan kami ke sini juga butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Kalau persoalan terkait modal, kami tidak ada modal. Seperti yang dari perwakilan daerah tadi sampaikan bahwa hanya karena semangat perjuangan aja, sehingga kami bisa menyampai di Istana Negara. Mungkin dengan adanya ini Bapak Presiden bisa mendengar langsung apa sih keluh kesah kami, apa sih tujuan dan kedatangan kami ke Jakarta ini. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih. Oke. Berarti HGU itu memang tidak ada yang pegang ya, yang aslinya? Tidak ada. Tidak ada. Bisa. Kalau hak ulayat sendiri ada mungkin semacam sertifikat atau apa dari masyarakat adatnya? Jadi kalau untuk hak pelayat kita ada, itu adalah sesuai ketentuan undang-undang, sepanjang garis keturunannya masih ada, itu akan tetap diakui. Jadi kami pegang peta ulayat bersama tanda tangan ketua-ketua adat dan pemerintah kampung setempat. Bukti tertulis itu ya? Ya, tertulis. Ada peta ulayat, silsilah keturunan semuanya. Silsilah keturunan, bukti makam dan lain sebagainya, situs budayanya lengkap.